Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ramdania, dan di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan list dalam HTML. Biasanya kita sering menemukan contoh penggunaan list ya, apalagi kalau kita mau membuat daftar, ada banyak data, tentu data-data itu kita urutkan atau kita list-list ya. Biasanya kalau kita menggunakan Microsoft Word, kalau kita mau membuat list, ada menu ini ya, bullets, atau juga bisa menggunakan numbering. Kalau pakai yang bullet, pasti nanti list-listnya itu menggunakan simbol-simbol, ya kan? Ada simbol yang lingkaran seperti ini, lingkarannya bulat, atau kotak, macam-macam ya. Jadi, list-listnya, daftar-daftarnya bisa kita urut menggunakan simbol-simbol, atau kalau di Microsoft Word kita sebutnya bullets. Nah, ini juga kita bisa urutkan menggunakan numbering. Nah, jadi numbering bisa pakai angka, pakai huruf kapital, huruf Romawi, huruf Latin ya, huruf kecil ya, ada banyak pilihan. Begitu pula dengan HTML. Di HTML ada istilahnya order list dan unordered list. Kalau yang pakai simbol-simbol ya, list-listnya pakai simbol, kalau di Word itu kan bullets. Nah, kalau di HTML yang pakai simbol-simbol itu namanya unordered list atau list yang tidak terurut. Artinya ini urutannya tidak penting, yang penting sudah rapi ya, sudah dikasih simbol-simbol, tampilannya rapi. Beda kalau yang ini. Ini namanya kalau di Word numbering, tapi kalau di HTML namanya order list atau list yang berurutan. Urutannya itu penting ya, seperti itu. Untuk urutan-urutannya, kita bisa menggunakan angka 1, huruf kapital, huruf kecil, angka Romawi besar, angka Romawi kecil. Ini ya yang tersedia. Dan kalau kita mau membuat list yang berurut, jangan lupa pakai tag OL. Kita mulai dulu bahas OL ya. Kita coba buat di Visual Studio Code. Ya, sekarang saya mau membuat list seperti ini. Ada 4 list ya. Yang pertama, dasar HTML, CSS, JavaScript, sama PHP. Maka, kalau kita mau bikin list yang terurut atau order list, ingat, silakan menggunakan tag OL. OL, order list ya. Oke. Selanjutnya, silakan diperhatikan listnya ada berapa? Ada 4 ya. Di sini ada 4 list. Berarti setelah membuat tag OL, teman-teman perlu bikin lagi tag LI. Jadi tag LI ini untuk menuliskan list-listnya ya. Berhubung listnya ada 4, jadi saya siapkan tag LI-nya ada 4. Selanjutnya saya isi ya. HTML, CSS, JavaScript, PHP. HTML, CSS, JavaScript, PHP. Oke. Maka kalau default seperti ini, kalau saya jalankan, maka tampilannya seperti ini ya. Ini defaultnya ya. Tapi berhubung saya mau bikin list yang menggunakan huruf kapital A, B, C, D, maka teman-teman perlu tambahkan atribut ya, tipe atau type. Silakan tambahkan atribut type di tag OL. Saya tambahkan atribut type. Oke. Tipenya apa? Saya mau bikin list pakai huruf kapital. Berarti saya pilih yang ini ya, tipenya. Kita coba jalankan. List-listnya jadi berurutan menggunakan huruf kapital ya. Oke. Atau mungkin saya mau coba ganti tipenya ya.
tipenya angka Romawi besar. Ya, I besar. Maka listnya seperti ini ya. Urutannya angka Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, 4 seperti ini. Jadi, teman-teman perlu ingat kalau mau mengcustom atau mengubah jenis listnya ya, teman-teman tinggal tambahkan saja atribut type, terus pilih value-nya apa ya, apakah huruf besar, huruf kecil, angka, atau angka Romawi ya. Kemudian saya mau tampilkan tulisan ini, materi perkuliahan pemrograman web. Ini kan bukan list ya, yang list itu kan yang ini, A, B, C, D. Jadi kalau saya mau tambahkan tulisan materi perkuliahan pemrograman web, ya silakan tambah aja sih, di sini boleh. Misalnya saya pakai P, tag P ya. Materi perkuliahan pemrograman web. Oke. Sehingga bolehlah saya tebelin lagi tulisannya. Saya pertebal. Oke, diperhatikan ya yang mana tag paling luar, mana tag yang paling dalam. Tag paling luar yaitu P, berarti penutupnya juga berada di paling luar ya. Kemudian tag yang ada di dalam tag B, maka tag penutupnya juga ada di dalam, bukan di luar ya. Oke, saya jalankan tampilannya seperti ini. Saya kembalikan ya, tipenya saya pakai huruf kapital saja. Maka urutannya seperti ini ya. Itu adalah contoh penggunaan order list. Selanjutnya, kita mau bikin unorder list. Ingat kalau unorder nggak terurut, berarti dia itu pakai simbol-simbol ya. Baik, saya mau membuat menu makanan. Menunya seperti ini, ada nasi goreng, bubur ayam, soto ayam. Berarti ingat unorder, maka tag-nya adalah UL ya. Tag UL. Kalau sudah dibuatkan tag UL, sekarang diperhatikan listnya ada berapa? Listnya ada 3, ya kan? Listnya ada 3, maka saya buat LI, tag LI ada 3 ya. Teman-teman siapkan tag LI-nya ada 3 supaya lebih gampang ya. Tag LI-nya ada 3, kemudian saya isi ya tulisannya. Yang pertama nasi goreng. Selanjutnya bubur ayam dan soto ayam. Bubur ayam. List terakhir soto ayam. Oke. Ini adalah default-nya. Kita pakai UL yang default ya. Saya coba jalankan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Default-nya simbolnya lingkaran hitam. Sekarang saya mau simbolnya ini jadi kotak lah. Saya mau pakai kotak hitam saja. Nah, teman-teman tinggal tambahkan lagi ya atribut type ya di tag UL-nya. Atribut type tipenya apa? Nah, untuk tipenya ini yang tersedia ya. Silakan dipilih yang mana. Kalau disk ini yang lingkaran hitam ya, yang defaultnya. Kalau square ini yang kotak hitam ini. Yang circle ini yang lingkaran bulat. Oke, kita coba ya. Saya pakai square. Tipenya saya pakai square. Maka tampilannya seperti ini. Berubah ya simbolnya. Atau mungkin saya coba lah pakai circle. Nah, lingkarannya bulat. Lingkarannya putih. Kok lingkaran bulat? Ya, jadi lingkarannya warnanya putih ya. Tengahnya putih. Oke, itu adalah contoh penggunaan unorder list. Jadi teman-teman jangan sampai ketukar ya. Kalau yang berurutan order, berarti pakai tag OL. Kalau yang tidak terlalu diperhatikan urutannya, yang penting ada listnya ya, pakai simbol-simbol saja. Ya, berarti pakai unorder list. Tag-nya adalah UL. Oke. Kalau mau custom simbol-simbolnya,
Berarti tambahkan atribut type, terus nilainya apa? Silakan dipilih ya, sesuai kebutuhan. Dan ini ya, jangan lupa tambahkan tag li untuk menampilkan list-listnya. Misalnya listnya ada 3, berarti bikin tag li-nya 3. Kalau listnya 4, berarti tag li-nya bikin ada 4 ya. Itu adalah contoh penggunaan OL dan UL. Selanjutnya kita akan membahas contoh list yang seperti ini ya, yang menggunakan tag DL, tag DT, dan tag DD. Penggunaan jenis list seperti ini agak jarang ya digunakan, tapi ini digunakan untuk menjelaskan definisi-definisi. Misalnya saya mau menjelaskan definisi dari HTML, itu apa? Nah, maka kita pakai jenis list yang ini ya. Ada istilah definition list. Berarti kalau kita mau membuat listnya, kita bikin dulu definition list. Kemudian ada istilah DT atau definition term. Jadi apanya yang mau dijelasin, list apa, itu ditulis pakai DT. Kemudian penjelasannya, definition description-nya pakai tag DD. Kita coba, saya mau bikin definition list. Saya bikin dulu tag DL. Selanjutnya, saya mau menjelaskan kepanjangan HTML sama CSS. Berarti saya tambahkan DT ya, atau data term ya, HTML. Kemudian saya juga mau jelaskan yang CSS, berarti DT, data term, definition term, CSS, definition term ya, kita coba tampilkan di browser. Tulisannya seperti ini. Selanjutnya saya mau kasih penjelasan HTML itu apa sih, kepanjangannya, maka tinggal tambahkan tag DD untuk menjelaskan deskripsi HTML. Nah, saya tulis di sini, HTML itu adalah hypertext markup language. Kalau CSS itu saya mau jelaskan, jadi pakai tag DD ya. Oke. Kalau CSS itu saya mau jelaskan, yaitu kepanjangan dari cascading, style sheet, sehingga pas kita tampilkan di browser jadinya seperti ini ya. Contoh penggunaan list seperti ini agak jarang digunakan, tapi teman-teman juga perlu tahu ya, kalau selain UL dan OL juga ada definition list. Ingat, ada OL yang terurut, dia pakai angka atau huruf. Ada UL yang tidak terurut, dia pakai simbol. Dan ini ada definition list. Sekarang kita mau coba bikin list ya, ada list dalam list seperti ini. Maka teman-teman harus tahu dulu list yang paling luar itu yang mana. Berarti list yang paling luar ini ya, A, B, C, D. Kita fokus dulu sama list yang paling luar. Kita coba kerjakan. List yang paling luar ini dia berurut ya. Order list, nah berarti kita menggunakan tag OL. Ya. Selanjutnya, listnya ada berapa? Ada 4. Nah, ada 4. Langsung saja kita buatkan LI-nya, tag LI-nya ada 4 ya. Supaya gampang, kita buat tag LI-nya ada 4. Tinggal kita isi ya. HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Selanjutnya, urutannya dia pakai huruf kapital. Berarti jangan lupa di OL-nya tambahkan atribut type yang nilainya A besar ya. Ini ya, yang kapital. Oke. Kita coba jalankan. Ya, urutannya seperti ini ya, A, B, C, D.
Oke, A, B, C, D sudah selesai kita kerjakan. Saya tandai ya. Ini sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya, kita fokus ke list pertama dulu ya. List pertama ini ternyata ada lagi list di dalamnya. Nah, list di dalamnya kita perhatikan, oh beda tipe ya. Kalau yang ini kan pakai kapital, huruf besar. Kalau yang di sini ternyata pakai huruf kecil. Huruf kecil, maaf, pakai angka, sorry. Ini pakai angka dan posisinya ada di dalam list ini, list HTML. Maka saya enter ini LI-nya, LI penutupnya. Kemudian kita buat tag OL juga ya. Kita buat tag OL juga. Listnya ada berapa? Listnya ada 3. Kita bikin listnya 3. Oke, kita buat listnya ada 3. Oke, selanjutnya listnya apa saja? Paragraf, gambar, dan table. Silakan kita isi dulu. Paragraf, gambar, ada table. Oke, listnya ada 3. Tipenya, ya, walaupun defaultnya angka, tapi kita tambahkan saja biar tidak bingung. Tipenya 1 ya, karena di sini listnya pakai angka ya, 1, 2, 3. Oke, coba kita jalankan. Ya, posisinya jadinya list ini ada di dalam HTML ya, jadi agak condong ke dalam tulisannya. Untuk list pertama kelar ya, udah selesai. Selanjutnya kita beranjak ke list kedua CSS. Nah, di list kedua ternyata ada satu list ya. Ini tipenya OL apa UL? UL ya, karena ini pakai simbol. Maka teman-teman silakan tambahkan di CSS ini ya, list kedua. Nah, kita enter karena akan ada list di dalamnya. Oke, ini UL ya kan? Oke, kita bikin UL. Listnya ada 1 saja. Listnya ada 1, yaitu tulisan layouting. Oke, tipenya bolehlah kita tambahkan saja tipenya disk ya, walaupun defaultnya memang disk, supaya gampang aja dipahami. Oke, kita coba jalankan, kita tampilkan di browser. Nah, masuk ya. Di dalam list CSS ada list layouting. Dan ternyata di dalam list layouting masih ada lagi list di dalamnya ya. Berarti ini list layouting, tag penutupnya kita simpan di belakang saja. Nah, kita enter karena masih ada list yang mau kita buat di dalam layouting ya. Listnya ada 2. Oh, tipenya pasti UL ya. Berarti kita buat lagi tag UL. Listnya ada 2. Ya, flexbox dan grid. Listnya ada 2. Silakan buat 2. Oke. Yang pertama listnya flexbox. Yang kedua grid ya, tulisannya grid. Oke. Dan tipenya apa? Oh, di sini simbolnya ini square ya, kotak ya. Berarti silakan ditambahkan atribut type. Tipenya adalah, nilainya adalah square ya. Kita coba save dan tampilkan di browser. Nah, sesuai yang kita inginkan ya. Sudah selesai. Urutannya sudah benar, mana list yang paling luar, list yang agak ke dalam, terus list yang lebih dalam lagi. Itu jelas
ya, seperti ini. Demikian untuk pembahasan tentang list pada HTML. Semoga teman-teman bisa mengerti dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.